Masih bersama kami secara virtual Bapak Dian Ediana Raya selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Pak Dian tadi berbicara berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh BPD dan juga tadi ya ekspektasi ke depannya ini juga masih banyak, khususnya berkaitan dengan kontribusi dari BPD terhadap pertumbuhan di daerah begitu. Tentu ini juga perlu koordinasi dan juga arahan begitu dari berbagai otoritas termasuk OJK. Sejauh ini arahan yang diberikan oleh OJK seperti apa selain dari pemenuhan modal inti tentunya? Bagaimana Pak Dian? Ya, terima kasih Mbak Eva ya. Jadi memang kalau kita bicara soal BPD ini, kita tuh harus bicara mungkin A sampai Z ya, gitu mungkin dalam konteks ini, dalam pengertian bahwa sebetulnya banyak hal sebetulnya memang harus kita lakukan perubahan ya, harus kita lakukan perbaikan gitu. Nah, contoh saja misalnya pengembangan bisnis ya, itu yang menjadi salah satu concern kita itu. Selama ini kan kita tahu bahwa BPD itu kebanyakan itu akan tergantung kepada kredit kepada pegawai ya, itu pegawai pemerintah daerah misalnya seperti itu ya. Tentu itu juga sangat menguntungkan ya. Tetapi saya kira ke depan tentu harus ada upaya-upaya untuk pengembangan bisnis lebih lanjut ya. Dan pengembangan bisnis ini kan tentu kita harapkan bisa pembiayaan terhadap sektor-sektor yang produktif ya. Kita paham betul kalau sebetulnya potensi daerah masing-masing di berbagai provinsi di Indonesia ini sebetulnya kan sangat besar ya. Apalagi kita bicara kalau soal UMKM misalnya kan, UMKM ini kan basis perekonomian kita gitu kan. Dan potensi itu banyak sekali di daerah, sangat besar gitu kan bisa dikatakan. Dan ini yang sebetulnya perlu digarap lebih lanjut oleh BPD ini untuk supaya mereka tidak terlalu fokus kepada kredit-kredit konsumsi kepada pegawai misalnya, tetapi lebih kepada kredit-kredit produktif untuk pengembangan UKM. Tentu saja ke depannya itu akan sangat tergantung ya ini apakah mereka itu memiliki kita sebut sebagai risk appetite ya untuk mengembangkan lebih lanjut ya terhadap pemberian kredit yang di luar misalnya pemberian kredit kepada pegawai tadi. Dan ini tentu membutuhkan SDM, ya, membutuhkan IT gitu, dan membutuhkan sebetulnya banyak hal lain ya, misalnya seperti jaringan bisnis dan lain sebagainya yang memang harus terus-menerus dikembangkan. Nah, memang kalau kita melihat kenapa KUB ini ya, KUB yang kita sebut sebagai KUB terintegrasi ini kemudian akan sangat mengakselerasi, tentu karena BPD itu memang kita arahkan untuk bekerja antar mereka gitu, dan antar mereka dengan juga bank-bank di luar BPD ya untuk bekerja sama bersinergi untuk bagaimana ini mengakselerasi gitu ya, mengakselerasi pertumbuhan BPD di semua sektor tentu saja. Tadi kita bicara soal SDM, soal IT-nya, soal kemudian masalah pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Nah ini yang kita lakukan. Oleh sebab itu memang nampaknya betul tadi pertanyaan Bu Iva ya, bahwa OJK ini sekarang sedang menyusun sebetulnya apa yang kita sebut sebagai roadmap pengembangan SDM, pengembangan BPD. Nah, roadmap pengembangan BPD itu sendiri intinya lengkap sekali nanti. Itu akan kita keluarkan mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Itu akan kita bicara soal apakah soal SDM, soal IT, soal risk management, soal kemudian pengembangan bisnis dan lain sebagainya, itu akan kelihatan dengan jelas nanti akan seperti apa. Nah ini panduan ini atau kita anggap yang kita sebut sebagai roadmap ini tentu akan bisa meng-guide sebetulnya apakah itu juga pemegang saham maupun juga manajemen dari BPD ya. Kita harapkan ini akan terus menjadi perhatian mereka bersama, karena saya perhatikan bahwa pengembangan BPD ini memang walaupun ya lumayan ada peningkatan seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa peningkatan total aset dibandingkan dengan secara menyeluruh perbankan nasional itu mungkin memang ada perbaikan, tetapi sebetulnya itu masih di bawah potensi mereka lah gitu sebetulnya. Ini yang sebetulnya yang mungkin kita akan upayakan ke depan itu supaya potensi ini keluar. Kita juga tidak ingin melihat BPD akan terus-menerus sebagai mungkin secondary class, secondary banks, atau bahkan mungkin bank kelas 3 dan lain sebagainya. Ini yang kita tidak harapkan seperti itu. Paling tidak mereka itu harus betul-betul regional champion gitu, artinya bahwa dia itu harus the best kira-kira paling tidak di daerahnya gitu. Dan ini saja kan sudah berat ya, karena persaingan juga dengan bank-bank yang bersifat nasional tentu saja. Nah ini perlu tadi betul perlu guidance yang lebih clear mengenai masalah ini, dan
kita juga OJK berpandangan bahwa memang tidak ada surprise policy, ya, tidak ada kebijakan yang mengejutkan BPD, tapi justru semua nanti bisa dibaca ya, sehingga betul-betul semua orang orientasinya itu akan bagaimana fokus mengembangkan BPD ke depan itu, apakah itu pemegang saham maupun juga manajemen, begitu Mbak Iva. Baik. Dari jawaban Anda sebetulnya banyak poin-poin yang tadi penting dan perlu di-highlight begitu. Bapak tadi berkaitan dengan seperti apa arah ke depannya dari BPD ini untuk beralih mungkin dari yang masih berat kepada kredit konsumtif begitu ya, seperti apa bisa dialihkan ke kredit produktif, kemudian juga berkaitan dengan pengembangan SDM dan juga digitalisasi dan tadi peta persaingan begitu. Nah, kita mungkin akan bahas satu persatu dulu Pak Dian, tadi berkaitan dengan sektor-sektor begitu ya, bisnis yang dapat didorong dan juga mungkin bisa menjadi fokus begitu untuk pembiayaan BPD ke depannya ini seperti apa. Karena ketika kita melihat mungkin landscape-nya juga berbeda begitu Bapak. Di satu daerah dengan daerah lain tentu bisnisnya berbeda, potensinya juga berbeda sehingga mungkin perlu ada arahan juga begitu dari OJK berkaitan dengan hal ini dan mungkin sektor-sektor yang menjadi prioritas juga mungkin untuk kredit produktif seperti apa? Betul sekali, ya. Jadi memang kalau kita lihat kan kondisi perekonomian di masing-masing provinsi itu beda dan tentu juga potensinya juga berbeda gitu kan. Dan mungkin juga yang sektor-sektor andalan juga bisa jadi malah berbeda ya, sehingga sektor-sektor prioritas juga sebetulnya bisa mereka pilih. Justru ini sebetulnya kalau saya lihat bagaimana BPD itu seperti posisinya tuh tidak benar-benar seperti bank umum pada umumnya lah, kira-kira begitu, dalam pengertian bahwa dia itu memang mengemban pengembangan daerah yang tidak bisa dilepaskan dari namanya aja bank pembangunan daerah gitu. Nah, komponen pengembangan ekonomi daerah ini yang sebetulnya mungkin harus kalaupun mereka itu bisa memperdalam dengan kreativitas yang lebih dalam konteks memberikan penyaluran kredit kepada sektor-sektor prioritas di daerah masing-masing, saya kira itu sudah cukup baik ya sebenarnya, dalam pengertian bahwa mereka mungkin bisa jadi tuan di wilayahnya sendiri paling tidak gitu. Nah, ini yang saya kira ini yang kita perhatikan masih kurang ya, sehingga mereka terlalu fokus kepada kredit-kredit yang sifatnya konsumtif khususnya kepada pegawai. Dan ini ke depan itu kalau misalnya mengandalkan itu kan marketnya itu tidak akan berkembang terlalu besar gitu. Padahal kalau kita lihat pengembangan UMKM ini kan potensinya sangat luar biasa besar. Dan yang namanya bank tentu saja kalau dia mampu membiayai berbagai sektor perekonomian dengan lebih baik dan lebih besar, banknya sendiri akan besar dengan sendirinya gitu. Nah, ini yang kita ingin lihat ke depan itu adalah seperti itu. Jadi mereka itu juga harus memiliki semacam pendekatan yang berbeda gitu. Dia harus bisa menemukan niche market yang spesifik di wilayahnya masing-masing, yang sehingga mereka itu akan betul-betul bisa melihat memetakan semua potensi ekonomi itu dengan baik dan dengan lebih baik gitu dibandingkan dengan bank umum yang misalnya membuka kantor cabang di berbagai tempat itu. Ini yang perlu mungkin ke depan untuk lebih kita lihat performance mereka itu. Oke, baik. Tapi secara competitiveness ini juga cukup menantang begitu Bapak ketika beralih ke kredit produktif tadi seperti yang Anda sampaikan. Artinya pesaingnya adalah bank besar begitu ya, bank konvensional, bank nasional begitu, dan artinya juga kita perlu melihat mungkin dari sisi winning point-nya begitu ketika untuk BPD ini sendiri. Artinya memang mungkin ada spesifik yang diarahkan begitu untuk menjadi suatu winning point untuk BPD ke depannya, Pak Dian. Iya, itu memang tadi tidak terlepas dari apa yang saya sampaikan, Mbak Iva ya. Konteksnya adalah bahwa kita memang bank itu secara basicnya itu harus sama-sama kuat gitu sebetulnya. Kan dalam pengertian begini, kalau kita bicara SDM harus ada comparability nih antara bank umum yang swasta misalnya pemerintah atau bank BUMN misalnya dengan BPD ini. Tentu nggak bisa juga kita bersaing kalau dalam posisi misalnya SDM-nya mereka katakanlah ada di ranking A, ini ada di ranking C, kan nggak bisa begitu. Oleh karena itu memang KUB ini juga mencoba menjembatani nih kerjasama yang akan mengakselerasi kapasitas SDM itu. Dan ini yang sangat penting sebetulnya adalah kapasitas SDM, karena dalam sejarahnya juga kita melihat bahwa ekspansi yang dipaksakan gitu, ekspansi bisnis yang dipaksakan itu justru bisa menjerat BPD itu sendiri gitu, apalagi langsung ke segmen korporasi misalnya, bisa berat gitu. Nah, kemudian juga sistem sindikasi dan lain sebagainya dengan bank-bank yang mungkin lebih kuat juga salah satu opsi kalau menurut saya yang bisa dilihat untuk bisa mengcapture market secara lebih baik. Di samping tadi yang saya sampaikan juga mungkin mereka harus punya peta bisnis yang
bagus di wilayahnya, gitu, termasuk tentu saja ini yang terkait dengan masalah pengembangan UMKM dan perekonomian lainnya. Saya percaya teman-teman manajemen tentu saja sudah memikirkan masalah ini, tetapi mungkin kita juga akan lebih mendorong ke arah sana. Oke, baik. Baik, menarik sekali Pak Dian. Kemudian tadi Anda juga berkali-kali menekankan pentingnya SDM dan juga digitalisasi untuk BPD begitu. Nah, tadi Anda juga menyampaikan sudah ada roadmap-nya, tapi mungkin poin-poin penting atau mungkin action yang bisa dilakukan saat ini untuk terus meningkatkan kualitas SDM dan juga penerapan digitalisasi di BPD seperti apa? Jadi memang kalau kita lihat OJK itu tentu juga secara sistematis ya untuk terus mengembangkan SDM ini. Makanya kita juga sudah paling tidak seingat saya kita sudah mengeluarkan ada 2 POJK ya yang terkait dengan pengembangan kualitas SDM di bank umum dan kemudian juga yang terkait dengan layanan digital oleh bank umum dan lain sebagainya. Ini karena antara SDM dengan sekarang dengan pengembangan digital itu sesuatu yang apa ya keniscayaan gitu. Jadi kita tidak bisa menghindar bahwa SDM harus kuat, IT juga harus kuat gitu. Nah ini yang sebetulnya kenapa kita memang mengatur secara lebih intrusif sedikit lah, bahwa misalnya contohnya pembagian dividen itu sebaiknya misalnya oleh pemerintah daerah itu tidak diambil seluruhnya gitu, tetapi juga ada investasi untuk IT dan lain sebagainya. Ini Mbak Iva karena di berbagai daerah itu ya dividen yang dikeluarkan oleh BPD ini kan jadi andalan pendapatan pemerintah daerah gitu kan. Non pajak tentu saja ini ya. Dan ini yang sebetulnya yang harus berdasarkan POJK nomor 17 yang kita keluarkan tahun lalu itu yang namanya pemegang saham maupun juga manajemen BPD itu harus paham betul. Jangan sampai kemudian tidak ada investasi misalnya untuk SDM, investasi untuk infrastruktur IT dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa misalnya dapat dividen 200 miliar seluruhnya ditarik 200 miliar gitu kan. Harus ada investasi berapa nih untuk pengembangan. Karena bank ini kan ongoing concern gitu kan. Tentu harus dari waktu ke waktu harus dia berkembang menghadapi tantangan yang semakin berat dan persaingan yang semakin berat. Nah ini artinya penyamaan visi antar pemegang saham, kemudian manajemen BPD gitu ya, dan OJK ini nih yang harus betul-betul ada ya, jangan sampai kemudian ini ada perbedaan gitu ya, padahal kita kan sama-sama pengen melihat BPD itu betul-betul kuat ke depan dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan gitu kepada daerah masing-masing paling tidak gitu. Baik. Itu Baik, secara teknis apa tadi nanti perlu diatur juga begitu berapa besar investasi untuk di sektor SDM dan juga digital ke depannya? Apa perlu begitu Pak Dian? Ya, tapi intinya apakah perlu pengaturan gitu ya? Apa perlu pengaturan ke sektor mana mereka harus masuk gitu? Kira-kira begitu. Ya, berapa besar investasi? Ya, sebetulnya ini sulitnya kalau kita memang di bisnis perbankan seperti halnya juga di bisnis di sektor lain ya tentu saja kita kan basisnya itu adalah market mechanism gitu kan, mekanisme pasar gitu. Kita tuh tidak bisa membagi-bagi segmentasi pasar. Bahkan itu sebetulnya kalau kita mencoba mengatur sesuatu secara segmentasi pasar itu belum tentu positif gitu. Tetapi justru bisa berakibat fatal kepada sistem maksud saya. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang paling benar itu adalah bagaimana sebetulnya kita mempersiapkan kapasitasnya dulu nih. Kapasitas mereka kan selama ini kita melihat kapasitas sambil semua aspek BPD ini masih belum kuat nih kalau menghadapi bank umum gitu kan. Tidak bisa juga kita melarang misalnya tidak boleh misalnya menyalurkan ke sektor A, ke sektor B dan lain sebagainya itu. Yang harus kita pastikan itu adalah bahwa mereka itu memiliki kapasitas sebetulnya untuk berkembang kemana saja gitu sebetulnya, sehingga dia bisa bersaing gitu pada intinya. Nah itu justru jangan sampai kemudian mereka fokus kepada kegiatan-kegiatan yang misalnya katakanlah seperti saya sampaikan, kreditnya itu terus-menerus saja misalnya konsumtif kepada pegawai. Tentu kan pegawai itu tidak bertambah gitu kan, tidak bertambah sangat banyak dari waktu ke waktu. Nah, sehingga itulah yang kita coba arahkan ke depan itu masuk ke segmen tertentu tapi secara terukur gitu ya. Ini tentu ada risk management yang baik ya. Dan didukung juga infrastruktur IT karena gini. Contohnya sekarang itu mereka yang menyalurkan kredit ke UMKM itu bagaimana nih supaya menekan biaya dan lain sebagainya itu kemudian dia menggunakan IT ya. Nah ini mereka itu kenapa IT ini kemudian menjadi indispensable gitu. Sesuatu yang tidak terhindarkan BPD harus terapkan. Oleh karena itu memang
sekali lagi tadi yang saya sampaikan, investasi di sektor ini tidak mau tidak harus kita lakukan. Dan akselerasinya salah satunya itu adalah memang ini melalui KUB ini, karena dia akan bekerja dengan bank lain, ya, dengan bank yang dengan BPD yang lebih maju dan lain sebagainya. Nah, karena kan kalau kita lihat data saat ini ya, Mbak Iva ya, diskrepansi antara satu BPD ke BPD lain itu kan sangat jauh ya. Misalnya ada satu BPD yang sangat besar gitu kan, BPD lain hanya untuk memenuhi 3 triliun aja belum misalnya kan, nah itu tidak bisa. Pemikiran kita, di konsep kita OJK itu ingin melihat BPD itu seperti refleksi gitu kan, kebangsaan kita, NKRI kita gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian mereka yang pendapatan daerahnya kecil, BPD-nya terus saja kecil gitu. Yang besar udah besar terus sama besar gitu, enggak begitu. Nah, kita mencoba ini dengan kebijakan kita itu bagaimana membuat ini lebih balance gitu. Antara supaya perkembangan mereka itu juga bisa berkembang di mana-mana sebetulnya pada hakikatnya. Jadi kalau mereka yang kelebihan uang bisa disalurkan di daerah lain dan lain sebagainya gitu. Ini banyak sebetulnya nanti akan bisa dibaca di dalam roadmap pengembangan BPD itu yang sebetulnya pada hakikatnya mengarahkan kepada BPD itu betul-betul menjadi bank yang sesungguhnya gitu ya, dalam pengertian bahwa kapasitas mereka itu level playing field-nya itu sama lah gitu dengan bank-bank swasta maupun bank BUMN, kira-kira begitu. Ya, jadi tidak terbatas kepada wilayah atau daerah masing-masing begitu ya Bapak. Baik, terakhir Pak Dian begitu ya, berkaitan dengan penerapan tata kelola atau GCG, Good Corporate Governance. Ini sangat penting Bapak untuk kepercayaan ya tentunya ya, baik tidak hanya dari sisi nasabah tapi juga dari berbagai pihak begitu ya. Sehingga mungkin arahan atau mungkin pengawasan dari OJK untuk GCG dari industri BPD sendiri seperti apa ke depannya akan terus ditingkatkan? Iya, betul nih. Betul sekali Mbak Iva. Ini salah satu komponen paling penting sebetulnya dalam pengawasan BPD itu adalah penguatan GCG. Nah, GCG ini memang yang terkait dengan masalah governance secara menyeluruh ini memang masih merupakan isu ya untuk sebagian BPD ini. Dan ini tentu sebetulnya kita coba atasi dengan berbagai aturan kita ya. Salah satunya adalah melalui POJK, misalnya POJK 17 misalnya contohnya. Itu mengatur dengan dengan lebih jelas ya. Peran pemegang saham pengendali harus seperti apa, kemudian manajemen harus seperti apa ya, direksi dan komisaris seperti apa dan lain sebagainya. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa BPD itu memang ke depan harus benar-benar bisa menjalankan kegiatannya itu seperti bisnis seperti biasa, bisnis like gitu. Jangan sampai kemudian karena dia dimiliki oleh pemerintah daerah, terus misalnya ya ini misalnya saja, pemerintah daerah itu kemudian banyak ikut campur misalnya kepada BPD-nya, apalagi yang meminta menyalurkan kredit ke si A, ke si B, ke si C, itu sumber permasalahan. Ya. Itu sudah dihadapi oleh beberapa BPD selama ini yang kita coba address. Makanya ke depan, nah ini saya alhamdulillah nih dapat dukungan yang besar sekali dari Kemendagri dan dari pemegang-pemegang saham ya, pemegang saham pengendali di daerah itu untuk sama-sama ini menegakkan ini. Sama-sama ingin melihat bahwa BPD itu akan berjalan sesuai dengan karakternya sebagai sebagai kegiatan usaha gitu. Jangan kemudian ini pemegang saham pengendali itu kemudian merasa memiliki banknya terus kemudian mengatur ini mengatur itu. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi POJK 17 itu sudah clear sebetulnya mengatur hak dan kewajiban pemegang saham pengendali dan juga manajemen gitu ya. Untuk supaya memastikan bahwa BPD ini tidak boleh banyak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan di luar kepentingan bisnis mereka gitu. Nah ini itu yang kita coba terus-menerus kita terus kemudian bicarakan ya dan kita pastikan. Jadi jangan sampai kemudian BPD ini kemudian menjadi malah lemah karena persepsi negatif seperti ini ya, bahwa BPD seolah-olah dibayangkan sebagai bank yang kurang governance dan lain sebagainya. Justru kebalikan. Kita harus membangun suatu persepsi bahwa BPD itu adalah bank yang justru yang bank regional yang sangat kuat gitu ya, yang punya persepsi sangat positif, yang governance-nya pasti baik gitu. Ini dengan sendirinya ya. Karena secara teoritis tentu saja bank itu kan bisnis kepercayaan ya, Mbak Iva ya. Jadi kalau misalnya bank itu tidak dipercaya, sudah pasti bisnisnya juga tidak akan bagus gitu kan. Nah, tetapi kalau bank itu dipercaya, tentu bisnisnya akan sangat berkembang. Itu sudah hukumnya lah dunia perbankan ya. Karena perbankan itu kan lembaga intermediasi gitu kan. Itu modalnya adalah bagaimana trust ini bisa dibangun, kepercayaan ini bisa dibangun. Gitu Pak.
Baik, dan disinilah komitmen OJK begitu ya Pak Dian untuk terus mengawasi tadi industri perbankan, Tentu BPD kita akan utamanya terus juga dari sisi. mendorong, mendampingi dan mengawal ya agar BPD ini betul-betul akan mencapai mimpinya sebagai regional champion paling tidak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dian sudah bergabung bersama kami dan berdiskusi yang sangat menarik. Terima kasih Mbak Iva, terima kasih ya, sampai ketemu. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Sama-sama Mbak Iva. Dan pemirsa, demikian diskusi kami bersama dengan Bapak Dian Ediana Rayes selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. CNBC Indonesia, Beyond Business.